Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun dan kapanpun ya teman-teman. Oke deh, kali ini aku udah ada di Damri, Malang. Hari ini aku mau melaksanakan perjalanan dari Malang menuju ke Jakarta dengan salah satu bus Damri yang kemarin itu sempat viral banget teman-teman, yaitu Imperial Suites Class. Nah, aku akan naik kira-kira dari Malang ini jam 6 sore. Jam 6 sore busnya akan diberangkatkan menuju ke Jakarta. Nah, gimana sih keseruanku perjalanan kali ini bersama dengan Damri Imperial Suite? Yuk teman-teman, diikuti terus perjalananku hingga selesai. Oke, seperti yang udah aku bilang teman-teman, kalau misalnya kita akan ke Jakarta naik Imperial Suite. Untuk busnya sendiri itu sebenarnya udah ada di sana ya, udah standby. Tapi emang kita belum dipersilahkan untuk naik ke bus. Jadi kita tunggu aja dulu di ruang tunggunya. Mungkin aku mau kasih tahu ke teman-teman kalau misalnya di Malang sendiri kantor Damri itu ada di Jalan Letnan Jenderal S. Parman. Lokasinya ya ini terusan ke arah Arjosari teman-teman. Sedangkan kalau nggak salah ke sana itu ke arah kota. Untuk situasinya sendiri sih, kalau misalnya kalian mau nyari makanannya itu nggak terlalu banyak. Tapi yang pasti di depan Damri sendiri itu ada warung lalapan. Nanti kayaknya aku bakal makan dulu deh, biar nggak kena mah. Itu warung Mbak Pat. Kayaknya jualan Indomie, terus juga ada lalapan dan lain-lain sebagainya. Yuk kita coba masuk dulu kira-kira di kantor pemasaran Malang ini ada apa aja. Nah, tadi sih infonya kalau untuk Imperial Class ruang tunggunya itu ada di kiri teman-teman, di ruangan sebelah sana. Sedangkan untuk yang biasa kayak Royal Class, eksekutif itu naiknya di sebelah sini. Mungkin kita lihat dulu kali ya ruang tunggu yang non imperial, yang biasa ya. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi ada kursi, terus juga ada air, chargeran, terus ya kursi-kursi meja biasa lah. Yuk sekarang coba kita lihat di ruangan imperial, khusus imperial seperti apa. Tadi sih kalau nggak salah ada teh juga ya, ada dispenser. Tuh, busnya udah pada ready nih untuk berangkatan hari ini. Kita lihat aja kira-kira nanti berangkatnya bakal jam berapa. Nah, kalau misalnya di sini, tuh itu ada tas saya, teman-teman. Terus juga ada dispenser, teh, kopi, semuanya udah disediain. Kalian bisa ngambil, ada cemilan juga. Sama ruangan tunggu yang lumayan nyaman. Untuk AC juga ada tuh. Jadi di Malang udah dingin, tambah AC makin dingin. Ya kurang lebihnya begitu untuk ruangan tunggunya. Untuk suasananya kayak di rumah gitu teman-teman. Cozy banget, parah sih ini, keren. Terus ada lampu, ada apa gitu. Kayaknya seharusnya sih ada wifi-nya ya. Nanti coba saya tanyain ya. Kayaknya ada wifi-nya sih seharusnya. Gitu. Ya kurang lebih. Sebenarnya teman-teman, untuk keberangkatan dari Surabaya, Malang, Surabaya ke Jakarta itu Damri lumayan banyak ya. Ini salah satunya ada yang E11 Surabaya Kemayoran. Nah, ini kalau misalnya berangkat jam segini, seharusnya sih jam-jam 4, jam 4 itu udah sampai Kemayoran, jam 3 mungkin bahkan. Ini untuk di kelas eksekutifnya. Tadi info dari masnya untuk yang Imperial Suite itu belum dipersilakan naik, jadi kita tunggu aja dulu. Nah, ini sebentar lagi kayaknya bakal diberangkatkan yang kelas eksekutif. Tadi sih aku lihat ada leg race ya teman-teman. Nah, mantep ya, ini dengan bodi Morodadi Prima. Ya rata-rata Damri makanya itu tank darat teman-teman, yaitu Morodadi Prima. Dengan livery Andong. Wah, bukan Andong, Cikar.
We start from this. Damri. Tadi pagi sebenarnya aku naik Damri juga teman-teman, yang Royal Class. Jadi emang tema pergi atau tema berangkat hari ini tuh pulang pergi naik Damri. Kalau tadi pagi kita nyobain yang Royal Class, sekarang kita nyobain yang Imperial Suite. Cukup unik karena yang Royal Class justru lebih mahal ya. Aku beli yang Royal Class itu 465.000, sedangkan yang Imperial Suite ini 390.000. Kita tunggu aja, nanti kayaknya sih sebentar lagi bakal maju ke sini teman-teman. Mantap. Aku mau makan dulu di depan sana, malah belum jadi-jadi. Kita makan dulu kayaknya, mantep sini. Baik teman-teman, ini saya lagi mesen 3T. Nah, 3T itu apa? Itu tahu tempe telur dengan nasi. Nasinya goceng banget ya. Wah, lumayan ya. Kita untuk harganya kurang lebih segini teman-teman. Ya standar lah ya. Ayam goreng dan lain sebagainya, terus sama ada es degan juga. Mungkin aku mau sedikit komentar tentang Damri ya teman-teman. Jadi kan aku tadi itu baru turun dari Royal Class. Untuk Royal Classnya sendiri itu ya ada jejerah di situ. Tapi nggak tahu yang BIH 8 yang saya naikin dari pagi itu ada atau nggak di situ. Untuk harga tiket yang 465.000 menurut saya itu lumayan mahal ya. Maksudnya 465.000 dengan fasilitas seat 1-2, snacknya hanya ada roti 1 biji. Mas, telurnya pakai daun beramang mau? Apa? Pakai daun beramang mau? Boleh. Tadi tanyain telur pakai daun berambang. Ini sekarang malah apa namanya? Aduh, jadi berantakan. Pokoknya 465.000 dapatnya roti 1, roti ya semi-semi roti biasa lah. Terus air sama makanannya itu menurutku sih biasa-biasa aja sih. Kurang lebih hampir sama dengan servis makan di bus lain dengan harga segitu, menurutku lumayan mahal. Nah, makanya aku mau pembuktian nih. Sekarang naik yang Imperial Suite, pelayanannya akan seperti apa, apakah berbeda. Dan jujur tiketnya lebih murah, yaitu 390.000. Atau 465 itu tiket Nataru ya, jadinya lebih mahal teman-teman. Aku juga kurang paham sih. Nanti kita coba aja, kira-kira bakal seperti apa gitu ya. Nah, ini kita masih nunggu bakal makan 4T. Nanti setelah makan 4T kita langsung cus menuju ke busnya. Seharusnya sih busnya belum maju ya. Oh ya, belum maju. Ada yang nunggu juga tuh teman-teman di sana. Tuh, ada yang masih nunggu juga. Seharusnya sih aman. Ya, suasana Malang di sore hari ini habis hujan tadi, jadi lumayan sendu-sendu. Seharusnya malamnya makin dingin sih ini. Tapi hujannya udah kayak sejaman berhenti. Lantai apa namanya, jalanan juga udah mulai kering. Semoga aja perjalanannya lancar sampai ke Jakarta. Yuk kita makan dulu kali ya. Tadi sih saya ngambil bakwan 1 tuh, bakwannya mantep, enak. Minyaknya juga nggak terlalu yang gimana-gimana. Terus juga ada tempe juga sih di situ, tempe, tahu sama bala-bala. Begitu teman-teman. Ya, busnya udah datang teman-teman, dan makanan saya belum selesai. Jadi minta bungkus aja biar nggak ketinggalan. Ini busnya udah ada. Itu lagi ngambil nasi. Saya tadi akhirnya sih mintanya bungkus ya, tuh bungkusannya tuh. Kita reviewnya di dalam bus aja kali ya. Aduh, ya udahlah nggak apa-apa. Mantap sih ini. Cakep ya busnya ya. Oh, Volvo Body Avante D2.
Baik teman-teman, sekarang kita udah ada di busnya. Kurang lebih untuk konfigurasi seatnya itu 1 2, satu di sebelah kiri, 2 di sebelah kanan. Terus juga untuk menandakan kursi ini ada penumpangnya atau enggak itu tuh gampang banget. Yaitu kalian bisa pertama lihat nih di sini ada nomor kursinya segede gaban ya. Jadi sebelum berangkat ini yang terdisplay adalah nomor kursinya. Selain itu juga kalau kursinya ada yang menempati atau dalam artian ada yang punya tiket, dia ada lengkap. Ada ini nih amnetis. Apa sih bacanya? Itulah pokoknya. Ini ada tisu basah, penutup mata sama sikat gigi, selimut sama snack. Lengkap parah sih ini. Dengan 390.000 menurutku sih sejauh ini worth it naik Imperial ya dibanding yang kelas biasa, yang Royal Class. Iya. Nah, selain itu juga teman-teman, kalau misalnya kursinya itu kosong, dalam artian nggak ada penumpang, ini nggak ada gembolannya, nggak ada snack atau apapun. Jadi yang ada snacknya itu justru yang berarti ada penumpangnya. Wih, ini gampang ya beda ini ya. Terus untuk menurutku ya, ketika first impressionku naik ke bus ini, naiknya itu gampang banget karena luas, sama karena dia pakai seatnya itu bukan yang jumbo ya. Menurutku ini bukan seat jumbo teman-teman. Jadi tempat jalannya itu luas parah tuh. Lihat, sejengkal lebih. Tempat jalannya itu sejengkal lebih, jadinya mantep parah gitu teman-teman. Ya mari kita tunggu aja busnya diberangkatkan. Seharusnya sih kalau pakai Volvo bakalan nyaman banget sih. Aku tadi sempet salvok juga sama ambience-nya, karena ambience-nya cakep parah. Nah ini ada pramugara, Mas Pramugara tuh. Yuk kita tunggu aja kira-kira bakal berangkat jam berapa. Tapi yang pasti yang kurasain ini agak panas ya, kayaknya belum dihidupin deh. Oh ditutup, kok kebanyakan ditutup nggak dibuka, nanti jebol AC-nya bapak. Tuh itu ditutup, ini juga ditutup. Nah ini bisa buka. Jadi untuk lampunya sendiri modelnya lingkaran kayak gini teman-teman, oval lah ya, oval cakep sih. Terus ada tempat untuk naruh barang di atas, lumayan luas. Untuk tempat naruh barangnya lumayan luas teman-teman, di kiri sama di atas kanan. Kalian bisa naruh barang di situ. Atau kalau misalnya terlalu sempit, kalian juga bisa taruh di bawah sih. Tadi aku naruh tas di bawah masih longgar banget teman-teman. Di bawah kayak gitu tuh, itu masih longgar parah. Menarik sih ini. Tapi mungkin saranku bagi kalian yang mau naik bus ini sendirian dan paling nyaman itu posisinya ada di sini. Kenapa? Karena view-nya itu luas, terus juga dapat meja tambahan teman-teman di situ. Kalau biasanya kan bentuknya kayak gini nih, sedangkan yang di sebelah kiri bentuknya tuh kayak gitu. Jadi terkhusus di Do2A ya, di Do2A ini paling nyaman sih karena bentuknya meja kecil. Sisanya ya standar-standar aja sih. Ya begitu teman-teman. Kita lihat aja kira-kira nanti bakal berhenti atau enggak. Tapi setauku bus ini nggak berhenti, jadi bisa lebih cepat. Jam 18:02, telat 2 menit ya, masuknya sini tepat waktu sih. Oke teman-teman, mumpung ini kita masih ada di tol dan belum masuk ke Purabaya Bungurasi, kursinya masih ada beberapa yang kosong, kita sedikit review ya. Untuk kursi yang ada di belakang, untuk seatnya sendiri ini terbuat dari kulit sintetis. Ini buatan dari Hai Rimba Kencana dan ada avotnya. Nah, avot di sebelah sini. Terus ada cup holder,
ada sedikit laci, bukan laci, ini kantong isinya ada panduan. Sebentar kita coba lihat. Nah, kurang lebih ini tutorial konektivitas AVOD ke jaringan WiFi. Tuh. Terus tutorial penggunaan WiFi Damri, panduan doa, sama apa ini? Sama ada catatan terima kasih. Oh, emergency instruction, kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Nah, selain itu juga kalau misalnya kalian naik bus ini, ntar ini agak susah ya masukinnya. Oh. Ntar ini masukinnya gimana dah? Kok ribet? Jangan sampai rusak karena ini bakal dipakai terus-terusan teman-teman. Nah, fasilitas lainnya kalian akan mendapatkan leg rest. Leg restnya di sebelah sini. Terus juga ada cup holder. Cup holdernya di sebelah kanan. Ini ada 3 cup holder ini. Sangat cukup banget untuk kalian yang banyak minum. Habis itu juga ada reclining seat. Reclining seatnya di sebelah sini teman-teman. Kalian tinggal tarik aja ke belakang, nanti akan rebahan. Untuk rebahannya jangan lupa ingat yang di belakang ya, karena ini menurut saya lumayan. Ya sebenarnya sih ini longgar, tapi kalau ini terlalu ke belakang juga kayaknya terlalu sempit juga sih ke sini. Begitu. Nah, selain itu juga aku nggak tahu ini ada mejanya atau enggak ya. Coba kita buka kali ya. Oh, ternyata ada teman-teman. Ada mejanya. Untuk mejanya seperti ini. Kita coba tarik ya. Lah, kok bisa ditarik? Ini saya yang salah pakai mejanya atau gimana? Kok nggak bisa ditarik? Ini, coba. Kocak, mana masih ditarik? Ini entah saya yang nggak paham cara makainya, atau emang ini yang nggak bisa ditarik. Tapi ini ada mejanya teman-teman. Di dalam sini ada mejanya, gitu ya. Coba kita sebelah sana kali ya. Kalau misalnya nggak bisa berarti emang mejanya, tapi kalau bisa berarti sayanya aja yang aneh, yang nggak bisa makainya. Asli, ini susah dikeluarin. Tuh, susah parah. Buset, ini kayaknya sih entah siapa yang salah ya, entah mejanya apa sayanya yang salah. Kayaknya sayanya sih. Ya gitulah pokoknya. Pokoknya begitu. Selain itu juga di sini ada ini ya teman-teman, ada colokan. Untuk colokannya itu, jadi untuk colokannya itu bentuknya ada yang USB sama ada yang colokan biasa. Jadi mengakomodir semua jenis chargeran. Mantep sih gitu. Kalau feel-nya ya nyaman-nyaman aja. Di setiap seat kalian juga bakal dapet ini nih, bantal. Satu bantal yang bisa kalian pakai, sama ada selimut. Jadi fasilitas-fasilitas ini hanya digunakan on board aja. Jadi jangan sampai kalian bawa pulang. Begitu. Nah, untuk sejauh ini ya, double decker Avante ini menurutku lumayan nyaman, tapi mungkin ada beberapa yang geter. Entah kenapa badan saya itu kayak ngerasanya geter gitu teman-teman, di putaran-putaran rendah terutama ya. Dan getarannya itu lumayan ganggu sih. Tapi kalau misalnya udah kenceng kayak gini nggak kerasa, asli ini mantep. Begitu teman-teman, kurang lebihnya seperti itu di bus Imperial Suite Damri. Wih, coba ya, nanti ada pengalaman apa lagi kita ya. Mantap. Baik teman-teman, perjalanan kita saat ini sudah tiba di Terminal Purabaya Bungurasi, Surabaya. Nah, ini salah satu terminal yang bisa dibilang paling sibuk di Pulau Jawa, teman-teman. Ini keberangkatan akap sama AKDP-nya itu banyak banget. Nah, ini bus kita udah parkir di belakang shelter keberangkatan ekonomi ya. Ini bukan ekonomi, ding. Ini yang non ekonomi ya, kalau nggak salah. Di Terminal Purabaya Bungur Asi.
Ini ada bus Sugeng Rahayu. Untuk Sugeng Rahayu itu jet bus 5-nya teman-teman. Belum sempet nyobain, tapi ya kapan-kapan lah ya kita cobain. Begitu. Nah, ini kita masih nunggu beberapa penumpang teman-teman. Kita belum tahu akan ada berapa penumpang yang akan masuk dari Purabaya Bung Rasih, tapi yang pasti kita bakal menunggu keberangkatan terlebih dahulu. Sip, kita tunggu aja teman-teman. Kira-kira apa sih yang bisa kita dapatkan yang bisa kita lihat-lihat di Purabaya Bung Rasih? Setelah 2 jam, ya nggak nyampe sih, ini baru jam 19.51, ya 2 jam berarti. 2 jam perjalanan dari Malang menuju Surabaya, yang kurasakan naik bus ini cukup nyaman teman-teman. Dan bisa dibilang ya belum teruji ya limbung atau enggak ya, tapi sejauh ini sih nggak terlalu limbung-limbung banget meskipun tinggi. Dan emang bentuk dari Avante ini saya rasa dari bawah ke atas ya, dari bawah ke atas ke atapnya itu lumayan tinggi. Jadinya kita nggak perlu nunduk-nunduk gimana-gimana. Karena jujur biasanya kalau naik double decker itu nunduk-nunduk parah gitu teman-teman. Tapi untuk di Damri Imperial Suite ini lumayan oke lah, mantep lah untuk headroomnya. Jadi kita jalan ke depan, ke belakang itu nggak perlu nunduk-nunduk. Selain itu juga yang menjadi perhatianku untuk di bus ini ya apa namanya, AC-nya menurutku ya so-so lah. Mungkin sekarang nggak terlalu dingin, tapi nanti malam mungkin bakalan dingin. Kita coba aja tunggu apakah malam nanti bakalan dingin teman-teman. Selanjutnya selain itu, untuk dari suspensinya sih oke banget menurutku, sangat oke, karena ini menggunakan mesin dari Volvo. Ya, mesin-mesin Eropa itu terkenal dengan kenyamanannya, jadi nggak usah heran kalau bus ini tuh nyaman parah teman-teman. Tapi emang ya, kalau dari warna, bentuk, terus juga gagahnya, ini paket komplit sih menurutku. Udah paling the best Damri Imperial Suite, baik itu dari warnanya, kombinasi interior eksterior, ini gagah parah. Keren sih, elegan, mantap. Ya semoga aja besok-besok semakin banyak ya armada-armada dari Damri Imperial Suites. Nggak cuma menggunakan bodi Avante aja, tapi mungkin bisa jet bus 5 ataupun double deckernya Laksana. Jadi lebih banyak pilihan, terus juga bisa bandingin enak yang mana gitu teman-teman.
teman-teman, perjalanan kita bersama dengan bus Damri Imperial Suite dari Malang menuju Jakarta udah tiba di Kemayoran. Nah, di sini untuk titik pemberhentian terakhir ya dari Damri Imperial Suite. Sebenarnya sih nggak cuma Damri Imperial Suite aja. Beberapa rute Damri dan kebanyakan mayoritas, buset, itu memang tempat terakhirnya di Kemayoran. Ganteng parah sih bus ini. Tuh. Ya, alhamdulillah kita tiba dengan selamat sentosa. Semoga kita bisa nyobain lagi ya Damri-Damri lainnya, terutama yang ya kelas-kelasnya kelas atas lah ya. Mantep ini. Saya pribadi teman-teman, Damri ini cukup unik ya. Untuk harga tiket, menurut saya Imperial Suite yang di atas, yang kursinya 1-2 dengan yang Royal Class kursinya 1-2 juga, itu kecenderungannya saya lebih prefer naik yang Imperial Suite. Kenapa? Karena dari snacknya lebih oke, dari makanannya juga lebih oke. Dia walaupun nggak berhenti di rumah makan, tapi menurut saya makanannya lebih oke dibanding yang Royal Class. Selain itu juga, kalau dari armada, pastinya ini armada baru teman-teman, beda sama Royal Class yang menggunakan armada lama yang dari Morodadi Prima, tapi tetap nyaman untuk armadanya. Terus juga ini menggunakan sasis premium B11R by Volvo. Jadi ya secara logika seharusnya ini lebih mahal tiketnya. Tapi entah kenapa kemarin saya coba beli, tiketnya itu lebih mahal yang Royal Class ketimbang yang Imperial Suite ini yang di atas. Kalau yang di bawah pastinya lebih mahal ya. Kalau yang dibandingkan dengan yang atas, ya jatuhnya lebih worth it yang Imperial Suite ini sih. Bahkan dapat ruang tunggu yang berbeda. Jadi kembali lagi kepada teman-teman nih, lebih prefer yang mana antara Imperial Suite sama yang Royal Class, saya kembalikan lagi kepada teman-teman. Tapi menurut saya kalau kalian mau yang worth to try, ya Imperial Suite sih, kalian harus cobain. Kalau misalnya ada yang bilang bus ini gimana-gimana sih, menurutku ya aku ada setujunya ada, tapi mungkin improvementnya kayaknya sekarang udah lebih baik ya. Mantap sih, sukses terus lah buat Damri dan semoga semakin banyak kelas Imperial Suite-nya. Jos, harapannya sih ke Jogja ada ya.